Ya, kekhawatiran tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP kali ini disuarakan oleh Dewan Pers yang menilai ada sejumlah pasal di RKUHP dapat mengancam kerja karya jurnalistik. Kita akan diskusikan kembali bersama dengan Mbak Ike dan juga Mas Elvan dari perspektif editorial. Saya ke Mas Elvan sekarang. Mas Elvan, ada pasal-pasal yang dicermati oleh Dewan Pers yang dianggap ini berpotensi bisa mengkriminalisasi karya jurnalistik. Apa yang menjadi catatan dari Mas Elvan terhadap pasal-pasal ini, apakah memang ini bisa ditarik ke arah mengancam kebebasan pers? Kalau kita lihat juga sebetulnya pasal yang disoroti ini juga sama ya dengan apa yang belakangan juga publik ikut memberikan catatan. Ya Renhat, saya kira apa yang disampaikan Dewan Pers itu mewakili atas nama kebebasan pers ya. Karena dikhawatirkan setidaknya ada 19 pasal yang dicatat oleh Dewan Pers di dalam RKUHP yang berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik. Gitu, karena ini tentu saja ini menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ya kan, karena pasal-pasal itu pun semestinya dihapus gitu, karena itu membatasi ruang kebebasan pers. Jadi Dewan Pers itu kan terus mendorong kebebasan pers yang bertanggung jawab. Tapi dengan dibikinnya aturan seperti ini itu bisa berubah menjadi kriminalisasi sebetulnya ketika nanti disahkan di dalam RKUHP. Antara misalnya tentang undang-undang yang mengatur tentang kehormatan presiden dan wakil presiden. Gitu. Nanti bisa saja kemudian misalnya ada kritik terhadap presiden dan wapres, kemudian ini kemudian langsung masuk ke dipidanakan gitu. Kemudian terkait misalnya dengan penyebarluasan berita bohong, berita hoax di media sosial. Itu kan juga sebetulnya sudah beberapa hal sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE gitu misalnya. Kemudian ini diatur di sini juga gitu. Dan banyak pasal lain gitu lebih banyak terkait pasal-pasal karet. Misalnya tentang pencemaran nama baik segala macam itu kemudian dikhawatirkan ini tidak rigid mengaturnya sehingga membahayakan kebebasan pers, begitu Renhard. Oke, tapi kan sejumlah pasal ini juga sebetulnya sudah ada di perundang-undangan yang sekarang juga ya Mas Elvan? Betul, karena itu sebetulnya tumpang tindih itu tujuannya apa gitu kan. Karena itu perlu dikelirkan saya kira. Lah kalau tumpang tindih buat apa undang-undang, kecuali dibikin jadi satu gitu misalnya undang-undangnya gitu. Tapi kan ini tidak berdiri sendiri. Nantinya malah yang sekarang aja sudah banyak kontroversi kan sebetulnya ketika nanti diperkuat lagi malah jadi pers menjadi sulit bergerak gitu. Sulit bergerak. Jadi nanti kita mengalami kemunduran gitu. Di mana salah satu bonus daripada reformasi, pers kemudian memiliki kebebasan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya, bisa mengkritik pemerintah menjadi menjadi penyeimbang yang baik. Tapi ketika nanti semua itu diatur sedikit-sedikit nanti dipidanakan, lama-lama ini tidak lagi demokrasi. Jangan sampai negara ini mengalami kemunduran setelah kita melewati reformasi yang sudah sangat jauh ini, begitu Renat. Oke, baik, ke catatan soal RKUHP ini yang kemudian dianggap bisa mengancam kebebasan pers seperti apa? Ini apakah sebaiknya dihapus, diganti, atau diapakan, baik? Jadi benar kita sebenarnya terwakili oleh keberatan yang sudah diajukan sama Dewan Pers. Kita juga mendesak untuk pasal-pasal tersebut dihapuskan ya, karena nanti memang akan mengancam kebebasan pers. Itu tadi diantaranya tidak ada penghinaan pemerintah yang sah. Penghinaan atau kritik kita kan nggak tahu ya nanti akan diarahkannya kemana. Kritik apakah media tidak boleh gitu ya mengkritik pemerintah gitu. Padahal memang tugas media adalah salah satunya untuk mengawasi gitu ya. Tapi itu nanti akan terancam untuk dipidanakan dengan pasal terkait tindak pidana penghinaan pemerintahan yang sah gitu ya. Atau kemudian penyerangan kehormatan, harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Padahal itu sebenarnya kritik gitu. Lalu kemudian hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kita beranggapan berbahaya gitu untuk kebebasan pers yang tadi juga sudah disebut itu sebenarnya hadiah gitu ya. Bukan hadiah ya, itu salah satu hadiah yang didapatkan dari usaha luar biasa gitu ya, dari senior-senior kita pada waktu reformasi gitu. Nah, dengan adanya itu sebenarnya kan kita mendorong semua persoalan dan penyelesaian sengketa terkait pemberitaan itu kan menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Itu yang kita
yang kita dorong gitu. Tapi dengan adanya RKUHP bisa jadi berbeda gitu beritanya, ceritanya nanti, Mas. Oke, kalau melihat pemberitaan soal RKUHP ya, Mas Elvan dan juga Mbak Ike, ketika juga sebetulnya banyak desakan agar ini ditunda pengesahannya, dikaji kembali, ini DPR dan pemerintah agak menghindar ini. Nah, apakah kemudian apa yang perlu kita dorong kalau kemudian ini dihapuskan, tapi RKUHP-nya tetap disahkan atau bagaimana? Karena sekarang itu kan ini tinggal menunggu saja pengesahan yang akan dilakukan di DPR, Mbak Ike. Mas, beberapa minggu lalu sebelum draft ini dibuka, dari Kementerian Hukum dan HAM itu sebenarnya juga mengundang media, lalu kemudian beberapa kelompok sipil LSM gitu ya, untuk membicarakan terkait RKUHP ini. Pada waktu itu belum dibuka. Yang sebelum ini dibuka sebenarnya dari media itu mendorong supaya ini dibuka secepatnya gitu ya, dibuka secepatnya agar orang mendapat draftnya yang sah, lalu kemudian bisa berdiskusi. Tapi pada waktu itu saya pikir pihak pemerintah juga memberikan sinyal bahwa mereka sebenarnya mendengarkan masukan dari kelompok masyarakat sipil, dari masyarakat, dari pers gitu ya. Jadi kita berharap masukan-masukan ini juga tentunya diterima gitu ya sebelum disahkan. Diskusi publik terkait itu saya pikir sudah banyak sekali gitu ya. Dewan Pers juga sudah mendorong, kelompok-kelompok aliansi jurnalis seperti AJI juga mendorong hal yang sama gitu ya, Mas. Lalu kemudian terkait pasal-pasal lain juga sudah menjadi wacana publik gitu. Jadi seharusnya kalau misalnya memang pemerintah mau mendengar DPR ya sekarang mendengar, ya seharusnya itu bisa mereka pertimbangkan untuk dihapus gitu, Mas. Oke, baik. Mas Elvan, secara umum RKUHP artinya apakah juga ikut mendorong bahwa ini sebaiknya ditunda pengesahannya karena sekarang ini tinggal menunggu pengesahan di DPR saja dan tampaknya pemerintah dan juga DPR cukup optimistis ini menjadi produk hukum yang kemudian mereka bangga-banggakan dalam tanda kutip? Ya, saya kira kalau ini DPR bangga dengan RKUHP ini, saya kira justru ini buruk buat Jokowi ya. Jokowi jangan lupa sekarang lagi membuat IKN, itu salah satu bentuk dia bikin legasi loh. Kalau dalam catatan pasal RKUHP itu ada bunyi bahwa menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Jangan salah loh, presiden kok menyebut kritik sebagai serangan. Kalau ini tidak direvisi, tidak dihapus, berarti Jokowi sudah Jokowi yang selama ini kita kenal selalu menyuarakan demokrasi, dikritik nggak masalah, coret-coret tembok dia nggak masalah gitu kan. Nah kalau RUU-KUHP ini sah, itu semua akan hilang itu. Apa yang selama ini Jokowi serukan itu akan menjadi pertanyaan publik. Kenapa? Karena disebutkan ada pasal bunyinya menyerang kekuasaan, harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, itu satu. Yang kedua untuk DPR juga tidak baik, karena di dalamnya ada pasal yang menyatakan bahwa tidak tindak pidana terhadap kekuasaan lembaga negara. DPR adalah salah satu lembaga yang merupakan lembaga perwakilan daripada rakyat, dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Ya, besok serentak karena ada presiden, wapres, DPR, kepala daerah semua serentak. Lah gimana kalau mereka yang milih rakyat kemudian mereka tidak mau dikritik oleh rakyat? Saya kira pasal ini hanya beberapa pasal yang menurut kami itu janggal ya. Menurut kami aneh sekali. Kekuasaan dan pengontrol kekuasaan tidak mau dikritik oleh rakyat, oleh media. Ada satu pasal yang bunyinya tindak pidana penyiaran dan penyebaran berita hoax. Penyiaran kita sudah punya lembaganya sendiri. Pemberitaan kita sudah punya lembaganya sendiri. Ya, bahwa kemudian ada media sosial dengan segala konten kreator yang mungkin keluar dari jalurnya Dewan Pers karena memang mereka tidak diatur pada etik dan tidak diatur oleh pedoman media cyber, tentu itu perlu diatur. Tapi bukan berarti terus dipukul rata kayak seperti ini. Nanti lantas bagaimana rakyat melalui media akan mengkritik presiden dan lembaga negara kalau undang-undang ini disahkan. Sekali lagi ini adalah legasi Jokowi, pengen jadi presiden sipil 2 periode pertama, bangun IKN, menggaungkan demokrasi, pro dengan rakyat. Kalau ini sampai sah, maka Jokowi bersama DPR sedang menghapus jejak-jejak kebaikan yang selama ini sudah dibangun dengan demokrasi yang luar biasa. Begitu, Renat. Oke. Sekarang draftnya sudah ada di DPR, Mas Elvan. Artinya dari eksekutif sudah diserahkan ke legislatif. Bolanya sekarang ada di DPR. Dan di DPR pun akan membahas itu lintas fraksi.
kalaupun ada ruang untuk membuka kembali, keterbukaan seperti apa yang kemudian menurut Mas Elvan atau dari kita sebagai media ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR, baik soal pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers atau pasal-pasal yang selama ini mendapatkan penolakan cukup kencang dari publik? Saya kira ketika Presiden Jokowi nonton acara kita ini ya, mendengarkan seperti apa pandangan kita gitu kan, saya rasa Presiden Jokowi masih punya waktu untuk berpikir kembali. Jangan lupa, seringkali Presiden tidak tahu detailnya. Ya, waktu itu juga pembahasan undang-undang segala macam, udah sampai akhirnya baru setelah viral, baru Presiden Jokowi tahu. Ada akhirnya kemudian diulang lagi pembahasannya, ya kan. Nah ini jangan sampai Pak Presiden, ya jangan sampai ini yang bikin siapa, Bapak yang kena. Saya bilang, karena ini sudah ada pasal tuh tidak menyerang, kok bisa kok pasal bunyinya menyerang gitu loh. Kalau sebuah ngeritik misalnya, dan ada syarat lagi, ngeritik itu harus solutif. Nah caranya gimana ngeritik yang solutif? Misalnya kita ngeritik dan sambil memberi solusi, itu media akan melakukan kritik, kemudian memberikan masukan-masukan dari orang-orang yang punya pengalaman, ya kan, punya jam terbang untuk bisa ngasih solusi, ya seperti itu betul. Tapi action terhadap kritik itu kan ada pada penguasa, ada pada kekuasaan yang kita kritik. Bahwa kita memberikan solusi itu juga bagian dari kritik, ya kan. Tapi tentu eksekusinya di sana. Jadi kalau ngeritik di pidana ya berat banget negara ini. Nah, makanya saya yakin sekali Presiden Jokowi mestinya DPR juga ya, mestinya nih mau pemilihan nih. Jangan sampai nanti nggak pilih sama rakyat loh nanti 2024. karena mulai tidak demokratis. Jadi saya kira mestinya semuanya sepakat untuk dikaji ulang begitu. Oke, baik. Artinya kita juga mencermati bahwa RKUHP ini jangan sampai kemudian mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi ya, karena kalau kemudian nanti disahkan tanpa membuka partisipasi publik yang besar dan ada pasal-pasal yang mendapat penolakan, ini cukup bahaya sekali nih Mbak Ike. Gimana? Iya Mas, saya pikir memang, tapi kan memang ditunda ya Mas, pengesahan bulan Juli ini ditunda. Kita belum tahu lagi nanti selanjutnya kapan, tapi memang seharusnya tidak bisa buru-buru karena isinya kan banyak ya. Dan ini perjalanan yang panjang gitu, untuk merumuskan RKUHP. Kita dapat warisan ini dari zaman Belanda gitu ya, isinya banyak sekali. Dan sekarang juga draftnya terbuka dan kemudian banyak sekali yang menjadi masalah gitu ya. Jadi memang seharusnya memang tidak buru-buru dan seharusnya kita memang berharap ya DPR mendengarkan gitu sekarang aspirasi publik untuk tidak langsung disahkan gitu dengan terburu-buru tanpa, kalau misalnya memang disahkan tapi kemudian kita aspirasinya didengarkan sih sebenarnya nggak apa-apa ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kemudian asal seperti beberapa undang-undang terdahulu ya, yang tiba-tiba disahkan gitu ya, Omnibus Law misalnya gitu, aspirasi dari kelompok sipil itu sama sekali tidak didengarkan gitu. Jadi kita berharap yang ini jangan terulang lagi. Gitu. Kalau itu demonstrasi besar, setelah disahkan sekalipun gitu. Karena Dewan Pers sudah menyatakan juga keberatan, artinya sekarang kita juga menunggu langkah Dewan Pers akan seperti apa. Menurut Mbak Ike, apa yang perlu dilakukan oleh Dewan Pers setelah menyatakan penolakan ini? Saya pikir sekarang memang kita dari pihak media selalu mendorong ini ya Mas ya, Dewan Pers juga bisa terus-menerus menyuarakan terkait dorongan untuk pasal-pasal tersebut agar dihapuskan. Baik, Mas Elvan, terakhir dari Anda, catatan terakhir. Saya kira Presiden perlu bertemu dengan Dewan Pers, saya kira, ya kan, sebagai Presiden bertemu dengan pilar keempat demokrasi, dalam hari disuarakan oleh Dewan Pers, saya kira. Kalau memang Jokowi kan pasti sangat, saya sampaikan Pak Jokowi itu luar biasa ya dalam komitmen dia selalu bilang bahwa kritik itu bebas, ngeritik bebas. Gitu. Kita kan sering dengar seperti itu kan. Nah, makanya jangan sampai hanya karena Pak Jokowi selalu bilang. Ya kan sekarang itu setelah pandemi selesai kita fokus untuk mengembalikan lagi tatanan, mengembalikan lagi masyarakat agar kembali istilahnya bisa sejahtera, bisa hidup kembali, maju lagi Indonesia gitu kan. Jangan sampai hal-hal kayak gini ini kemudian justru malah menyebabkan kemunduran gitu loh. Karena
harusnya itu kan kemarin reshuffle kabinet pesannya apa kan? Pesannya kerja segala macam. Pasti kan Jokowi pengennya kerja. Jadi harus dipastikan semua kebijakan presiden bersama dengan DPR tentunya terkait dengan legislasi yang mengatur negara ini mestinya sekarang fokusnya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu bukan cuma perut. Ya kesejahteraan itu juga didengarkan aspirasinya. Gitu loh. Kemudian kritiknya dikasih solusi. Nah, makanya jangan sampai ada saluran aspirasi yang tersumbat. Saya kira itu harus jadi catatan. Baik. Mudah-mudahan nanti atau saat ini Presiden Jokowi menyaksikan diskusi kita, Mas Elvan dan juga Mbak Ika atau pemerintah atau siapapun yang punya akses terhadap RKUHP ini, kita tunggu apa respon dari pemerintah dan juga DPR terkait dengan RKUHP yang menuai banyak penolakan dan juga dari Dewan Pers dan dari kita semua yang menganggap bahwa ini bisa mengancam kebebasan dan juga kerja-kerja jurnalistik. Terima kasih banyak Mbak Ika Agestu, Pak Pemret cnnindonesia.com dan juga Mas Elvan. Ya. Harapannya begitu dan saya yakin pasti ada Mbak Ika. Terima kasih Mas Elvan, Dhani terima kasih banyak. Pak Pemret dari Detikkom, terima kasih, selamat malam, sehat selalu semuanya.